demokrasi yang berkualitas menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar tetap terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah tentu mempunyai peran bagaimana agar publik, bagaimana generasi muda ini, pemilih pemula ini bisa menjadi tertarik untuk ikut. Demokrasi itu bukan hanya sekedar proses memilih, tetapi sebagai salah satu hal yang sangat penting di dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Semua pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Ruang bincang santai namun bermakna seputar pemilu dan pemilihan serta dinamika demokrasi di Kabupaten Pasaman khususnya. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah mengunjungi channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial dari KPU Kabupaten Pasaman. Karena di sana kami akan menyajikan informasi-informasi tentang kepemiluan serta kegiatan-kegiatan terupdate dari KPU Kabupaten Pasaman. Masih bersama saya, Zona Travalina, sebagai host akan menemani teman pemilih untuk podcast episode kali ini. Teman pemilih, tema podcast kita pada hari ini yaitu sinergi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini, bersama saya sudah hadir narasumber spesial kita yang merupakan orang nomor 1 di Kabupaten Pasaman. Langsung saja selamat datang kepada Bapak Bupati Pasaman, Bapak Willy Suheri ST. Ya. Selamat datang Bapak. Sebelumnya saya mewakili KPU Kabupaten Pasaman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini Pak. Baik, karena Bapak sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami mengisi podcast KPU Kabupaten Pasaman ini Pak. Ya. Sebagai informasi bagi Bapak, podcast KPU Kabupaten Pasaman ini merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih Pak yang dilakukan oleh KPU baik di masa tahapan maupun di masa non tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, gimana Bapak nih kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Dan keluarga gimana Pak? Keluarga juga sehat-sehat. Dan tentunya juga ucapan terima kasih dari saya ke podcast KPU yang sudah menjadikan saya sebagai salah satu bintang tamu pada siang menjelang sore ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi seluruh pemilih yang akan menjadi faktor utama dalam penentuan sukses atau tidaknya proses demokrasi. Ya. Berbicara mengenai kesibukan ini Pak, pastinya seorang bupati itu sibuk sekali ya Pak ya, jadwalnya padat. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman pemilih di luar sana ingin tahu nih Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini Pak. Boleh cerita sedikit Pak? Baik, mungkin untuk saat ini kita sedang fokus terkait peningkatan pelayanan publik, juga percepatan pembangunan, dan yang tidak kalah pentingnya stabilitas di setiap daerah. Terkait pelayanan publik, alhamdulillah pada apel organik Senin kemarin saya sudah tegaskan kepada seluruh OPD dan jajarannya agar mampu melahirkan satu inovasi di setiap OPD. Inovasi yang saya maksud tersebut ya terkait pelayanan dan segala urusan di pemerintahan. Saya ingin inovasi yang tadinya suatu urusan itu selesai satu hari, bagaimana dengan inovasi bisa selesai dalam hitungan jam.
tadinya satu urusan itu melalui beberapa meja, bagaimana urusan itu bisa selesai melalui satu meja, dua meja. Itu mungkin terkait peningkatan pelayanan publik. Dan terkait percepatan pembangunan, ya saat ini kita sedang fokus untuk mengejar atau percepatan hal-hal yang sangat mendasar di dalam suatu pembangunan daerah, seperti penyusunan tata ruang kita, revisi RT RW yang menjadi fondasi kita dalam menentukan kebijakan arah pembangunan tentunya. Ini alhamdulillah sudah berprogres dan kita targetkan dalam tahun ini harus tuntas. Dan tentunya ini menjadi fondasi kita di dalam membangun suatu daerah. Nah, teman pemilih, kita doakan ya, semoga program-program dari Bapak Bupati bisa terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya ya Pak ya. Amin. Kalau berbicara mengenai tema kita nih Pak, tentang demokrasi. Menurut Bapak seberapa penting nih Pak demokrasi bagi pembangunan daerah? Demokrasi memiliki peran yang sangat mendasar. Dari proses demokrasi yang baik dan berkualitas akan lahir kepemimpinan yang mempunyai legitimasi. Pemimpin yang bijak dalam menetapkan arah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang mampu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentunya demokrasi yang berkualitas menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar tetap terlaksana dengan baik dan berkualitas, karena ini merupakan sebagai fondasi untuk keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Jadi ini sangat penting ya Pak ya, Sangat penting. menjadi dasar gitu. Ya. Kalau untuk menciptakan pemilu atau pemilihan yang sukses, aman dan damai, tentunya pastinya KPU tidak bisa bekerja sendiri nih Pak. Pasti membutuhkan dukungan dari pihak luar. Ya, ya. Nah, apa nih Pak bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang masa akan datang, Pak? Pemerintah daerah tentunya mendukung dalam kerangka peraturan perundang-undangan, seperti fasilitasi anggaran, penyediaan sarana prasarana, dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, sehingga dukungan ini dapat menjadikan proses demokrasi berjalan dengan baik, aman, dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak tentunya. Kalau kita flashback ke Pilkada tahun 2024 yang lalu nih Pak, Pilkada 2024 yang lalu kita telah mendapatkan partisipasi pemilih itu sebesar 66,60%, Pak. Sedangkan target nasional itu sekitar 80-82%. Nah, kita kan masih belum mencapai target nih, Pak. Tapi kita udah ini loh, Pak, udah peringkat kedua terbesar setelah Mentawai untuk di Sumatera Barat. Nah, tapi kan masih belum mencapai target nasional. Nah, bagaimana peran pemerintah nih, Pak, pemerintah daerah dalam mendorong masyarakatnya untuk menggunakan hak pilihnya ini, Pak? Baik. Pemerintah daerah tentu mempunyai peran bagaimana agar publik bisa secara sadar dan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi di dalam proses demokrasi. Tentunya dengan beberapa langkah-langkah, dan yang paling utama tentunya dengan langkah
edukasi dan persuasi tentunya. Dengan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan lahir sehingga mereka hadir untuk melaksanakan, untuk menunaikan haknya sebagai pemilih. Betul-betul lahir dari tanggung jawab sebagai warga negara tentunya. Tentunya yang menjadi pemilih itu ada banyak ini ya Pak ya, banyak segmennya, Ya, termasuk generasi muda nih Pak. Yang Betul. paling penting itu kan generasi muda di zaman sekarang itu kan terkadang masih ada sebagian kecil ya Pak ya, Betul. yang belum mau ikut berpartisipasi aktif gitu Pak dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, jadi bagaimana nih Pak cara Bapak untuk menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya Pak? Baik, ya. Generasi muda dalam ini tentunya pemilih pemula. Ini sangat mempunyai peran yang strategis untuk proses demokrasi ke depan. Karena hari ini pemilih pemula itu presentasinya sudah cukup sangat tinggi. Pak. Dan tentunya kita harus mengambil langkah-langkah, membuat formula-formula bagaimana generasi muda ini, pemilih pemula ini bisa menjadi tertarik untuk ikut berperan aktif di dalam proses demokrasi. Barangkali dengan cara memberikan ruang digital, memberikan ruang dialog terbuka, memberikan edukasi-edukasi yang berkelanjutan. Sehingga pemilih pemula kita harapkan bisa berperan aktif tersebut. Mereka hadir tidak hanya sebagai pemilih, tetapi ikut merasakan tanggung jawab di dalam demokrasi tersebut. Apa pesan Bapak untuk masyarakat Pasaman terkait pelaksanaan pemilu atau pemilihan yang akan datang nih Pak? Baik, tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman, mari kita sukseskan proses demokrasi yang akan datang, tentunya dengan prinsip aman, baik, dan tetap menjaga persatuan. Sehingga proses demokrasi yang kita laksanakan di Kabupaten Pasaman betul-betul terlaksana sesuai dengan prinsip dari demokrasi itu sendiri dan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, teman pemilih, terakhir nih Pak, ada nggak Pak closing statement untuk teman pemilih di luar sana Pak? Baik, mungkin sebagai closing statement saya ingin menyampaikannya seperti ini. Demokrasi itu bukan hanya sekedar proses memilih, tetapi sebagai salah satu hal yang sangat penting di dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Satu pilihan akan menjadi penentu arah pembangunan ke depan yang betul-betul sesuai harapan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan tentunya. Dan pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada kita semua agar betul-betul berperan aktif di dalam proses demokrasi, berperan dalam tentunya dalam kesadaran diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, karena dengan kesadaran kita itu merupakan sebagai sesuatu yang lahir dari rasa tanggung jawab kita kepada daerah yang kita cintai ini. Dan kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita berkomitmen untuk melangkah bersama untuk tetap menjaga persatuan ini demi mewujudkan Pasaman bangkit yang berkarakter, maju dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Bapak Bupati beserta rombongan, dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Pasaman bersama Bupati Pasaman Bapak Wely Suheri. Semoga
yang kita bahas pada hari ini memberikan informasi kepada teman pemilih dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.